Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mahmud Suyuti, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mesin. Di sini kami akan mempresentasikan analisis dan deteksi kemacetan menggunakan metode machine learning. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riko Diansyah dengan NBI 14624000002 dengan rekan saya. Dan saya Febrian Maulana dengan NBI 14624000031. Dan saya Masrur dengan NBI 14624000041. Dan saya Muhammadun Asyara dengan NBI 14624000042. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kelompok kami memilih metode penelitian dari latar belakang dahulu, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi model klasifikasi untuk mendeteksi kondisi lalu lintas traffic situation berdasarkan data kuantitatif yang dikumpulkan pada rentang waktu pagi puncak, yaitu jam 7 hingga jam 8 pagi selama 1 minggu. Nah, fokus utama adalah membandingkan beberapa algoritma, melakukan hyperparameter tuning, serta menilai aspek etis pengolahan dan interpretasi data. Di sini ada 3 latar belakang, yaitu pertama ada algoritma yang diuji. Algoritma yang diujikan itu ada 8 model. Yang pertama ada KNN, DTF, RF, Softmax, OVA, OVO, MLP, SVM. Dan model yang terbaik itu Random Forest dengan akurasi 98,99% atau paling stabil, bisa dikatakan begitu. Selanjutnya ada metode tuning, yaitu Grid Search CV 5-fold Coarse Validation. Oke, next. Yang pertama ada karakteristik dataset. Dataset pada pengambilan dataset traffic light kita dalam bentuk file Excel, yaitu penyederhanaan dari traffic CSV. Nah, file tersebut kita masukkan ke dalam file CSV. Ini ada jam 7 sampai jam 8 tadi ya, hingga 1 minggu 9 atribut utama. Itu pertama ada ruang dan waktu. Pengamatan dikhususkan pada jam pagi puncak jam 7 sampai jam 8 pagi yang berpotensi tinggi kemacetan. Nah, pada jam tersebut bisa dibilang jam rawan kemacetan, yaitu tingginya volume kendaraan, memberikan fokus pada pola puncak harian. Nah, sekitar hari Senin sampai Jumat ya. Tipe variabel, nah, dan ada tipe variabel numerik jumlah kendaraan per kategori: mobil, motor, bus, truk, total. Kategorikal, hari dan label kondisi lalu lintas. Nah, yang dimaksudkan tipe variabel itu jenis-jenis kendaraan yang ada ya, seperti mobil, motor, bus, dan juga truk. Nanti di total dalam 1 minggu itu ada beberapa. Kemudian ada target. Di sini target yaitu traffic situation kelas ada low, normal, high, dan juga heavy. Label tersedia cocok untuk supervisi multi class klasifikasi. Oke, next. Oke, dan ini adalah ada variable time, yaitu variabel untuk waktu observasi kita, yaitu fitur temporal paling penting untuk pola harian. Ini digunakan untuk harian. Sedangkan date itu variabel date itu berarti itu tanggal observasi kita. Nah, kalau day of the week berarti variabilitas antar hari, dari weekday sampai weekend. Dan ini adalah variabel kendaraan, ada car count, bike count, bus count, truck count, yaitu nanti kita akan gunakan untuk mewakili arus kendaraan per kategori. Jadi ada kategori mobil, motor, sepeda, truk. Nah, ini untuk total, variabel total isinya tuh semua kendaraan dari mulai mobil, motor, bis, dan truk. Kalau ada variabel traffic situation, yaitu variabel yang menunjukkan label dari situasi lalu lintas tersebut. Kita menggunakan label 4 ya, teman-teman. Ada low, normal. Low itu paling lancar lah ya. Low itu longgar gitu, lancar. Terus normal tuh ya layaknya jalan raya umum ya. nggak yang longgar banget dan juga nggak macet. Nah, kalau yang high ini mulai macet tapi masih bisa bergerak. Nah, untuk kalau yang heavy ini udah macet parah, bahkan bisa terhitung kadang sering berhenti. Nah, permasalahan utama di sini ada 3. Bagaimana pemanfaatan data historis untuk mendeteksi kondisi lalu lintas secara otomatis dan akurat. Permasalahan pertama itu bagaimana mengklasifikasikan kondisi lalu lintas berdasarkan data kendaraan. Untuk yang kedua, model machine learning mana yang paling efektif untuk dataset ini. Nah, sedangkan model machine learning itu ada random forest, ada KNN, ada one for all, ada one for one. Nah, kita memilih model machine learning mana yang paling cocok atau paling efisien. Nah,
Yang ketiga yaitu faktor mana yang paling mempengaruhi terhadap kemacetan. Apakah faktor waktu, misalkan kalau pagi berarti pasti macet, belum tentu, sore pasti macet, belum tentu. Ataukah faktor jumlah kendaraan, misalkan motornya kalau segini pasti macet, mobilnya kalau segini pasti macet, atau faktor keseluruhan. Jadi di satu jalan raya itu ada beberapa kendaraan. Nah kalau kendaraannya sampai kisaran angka sekian, nah itu pasti akan terjadi macet. Nah kita nggak tahu faktor mana yang paling mempengaruhi terhadap kemacetan. Dan tujuan penelitian. Nah tujuan penelitian ini membangun pipeline end-to-end atau processing, training, tuning, dan evaluasi. Jadi alurnya tuh kita pre-processing dulu sebelum memproses, terus kita training, terus kita tuning atau kita setel ulang, terus nanti kita akan evaluasi. Nah pre-processing itu meliputi pembersihan, imputasi, encoding label atau waktu, normalisasi fitur numerik. Lalu kita akan melakukan split data yaitu 80% training dan 20% testing. Cross validation-nya 5 volt untuk kestabilan. Nah, model yang kita gunakan yang seperti tadi ya. Ada KNN, ada decision tree, ada random forest, ada softmax, ada one for all, ada one for one, ada MLP dan SFM dan sebagainya. Lalu kita melakukan hypermeter tuning ya. Nah, hypermeter tuning menyetel ulang, selalu menyetel ulang menggunakan grid search CV. Nah, untuk optimasi parameter tiap algoritma. Nah, untuk yang terakhir kita mengevaluasi langkah-langkah kita yang dari awal tadi ya. Mengevaluasi keakurasian, presisian, recall, F1 score, confusion matrix, ekspektasi kita, tree based method atau random forest itu diharapkan menjadi pola yang stabil. MLP dan SFM diharapkan menjadi menangkap pola non-linear jika dataset cukup representatif. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi model, yang dimana di sini ada 3 evaluasi model yang kita pilih, yaitu yang pertama ada KNN. KNN di sini mampu menangkap pola lokal, sensitif terhadap skala dan noise. Jadi jika ada jumlah data yang terlalu banyak maka tidak cocok untuk pemrosesan data. Lalu ada decision tree yang dimana sini persis 100% yang mengindikasikan yaitu overfitting kuat, perlu regulasi ulang. Lalu selanjutnya di sini ada random forest yang dimana di sini random forest memiliki performa tertinggi dan stabil yaitu 98,9% dengan akurasi hanya 1,01% yang direkomendasikan sebagai model utama. Ada juga di sini model lain yaitu ada softmax yang memiliki akurasi 90,7%, ada OVO 91,8%, ada OVA 83,5%, ada MLP yang sudah dituning yaitu 97,44%, lalu ada SVM yang sudah dituning juga dengan akurasi 94,96%. Variasi tergantung tuning ya. Next. Dan berikut adalah perbandingan performa model yang dimana di sini decision tree memiliki akurasi 100% tapi menghasilkan overfitting, sedangkan random forest menghasilkan 98,9% dengan error 1,01% yang bisa dibilang decision tree di sini menunjukkan overfitting dan random forest lebih andal untuk generalisasi. Next. Dokumentasi eksperimen dan optimasi. Untuk eksperimen ini kami menggunakan hyperparameter tuning, menggunakan grid search CV yang menggunakan 5 volt cross validation. Untuk model KNN ini menggunakan akurasi 0,9 yang mana cukup baik. Dan selanjutnya ada model decision tree, ini mendapatkan akurasi 1,0. Di sini kami mengindikasikan sebagai kondisi overfitting. Dan selanjutnya ada random forest yang mendapatkan akurasi 0,99. Dan selanjutnya ada MLP dan SVM. Untuk MLP sendiri mendapatkan akurasi 0,97 dan SVM mendapatkan akurasi 0,94. Refleksi etis, kesimpulan, dan rekomendasi. Untuk etika dataset ini tidak mengandung identitas personal. Dokumentasinya transparan dan reproduktif. Untuk etika algoritma menggunakan pertimbangan fairness, interpretabilitas, dan pencegahan overfitting. Untuk rekomendasi praktisnya untuk menggunakan random forest karena sudah tertuning sebagai model produksi dengan performa yang periodik. Implementasi pipeline retraining berkala ketika distribusi lalu lintas berubah.
Tiga, tambahkan fitur temporal lanjutan seperti lag features, rolling average, dan data eksternal seperti cuaca atau insiden kecelakaan. Selanjutnya, menggunakan teknik balancing untuk performa pada kelas minoritas. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terang menit di situ nih.